Malam semuanya. Selamat datang yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Armaidi Armawi MSI dari UGM, nanti akan memberi sambutan. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang, selamat sehat. Katur Prof. Dr. MJ Sabteno SHM Hum, Rektor Universitas Patimura Maluku. Selamat malam Bapak. Malam Pak. Ya, sehat Bapak? Sehat-sehat Pak, ya. Alhamdulillah. Ya, makasih Pak. Ya, selamat datang pula Dr. M. Ihsan Dalkholfani MED Warek 4 Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Sigit, sehat semua. Alhamdulillah. Saya mohon untuk memamitkan Bapak Dr. Andes Marta Dhani Nur MA dari Kalimantan Selatan tidak bisa hadir dikarenakan ada agenda rapat mendadak dengan rektor yang baru, jamnya sama, jadi beliau titip salam agar kegiatan ini bisa lancar dan bermanfaat. Untuk itu sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kita cukup mendengarkan, admin akan memutarkan lagunya. Monggo Mas Admin. Terima kasih Institut KHD dan Buletin Neng Ning Nungnang mengucapkan selamat malam pada peserta yang hadir pada diskusi malam hari ini. Semoga semua sehat walafiat, tidak ada satupun kita bertemu dalam keadaan yang sangat bahagia. Tapi sebelum kita mulai diskusi malam hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar apa yang kita bicarakan nanti menjadi bermakna dan menjadi amal kita. Monggo mari berdoa bersama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Untuk itu waktu kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Aji P. Raharjo dengan Mbak Yuni Lestari selaku moderator malam hari ini. Monggo Mas Aji, saya serahkan sepenuhnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dialog daerah
merupakan ikhtiar bersama untuk menemukan kembali apa itu yang disebut kearifan lokal, di mana budi pekerti tumbuh hadir di dalam tiap daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dialog pada kali ini adalah dialog episode keempat. Rencananya dialog ini akan terus sehingga seluruh Indonesia, daerah-daerah yang ada di Indonesia bisa memberikan wawasan, wacana kepada kita semua bahwa setiap daerah memiliki kearifan budi pekerti sebagai bagian dari laku masyarakat di daerah tersebut. Dialog ini berusaha untuk menggali, menemukan kembali, sehingga kita hadir di antara kebinekaan itu untuk mempersatukan yang bernama Indonesia. Para hadirin yang terhormat, kepada para narasumber yang terhormat, pada kesempatan kali ini, Dialog 3 Daerah akan menampilkan beberapa daerah yang memiliki kearifan budi pekerti dari aras lokal atas tinggalan nenek moyang. Yang pertama adalah daerah Maluku, yang kedua adalah dari Lampung, yang ketiga sebetulnya dari Kalimantan Selatan, tapi Bapak Dr. A.S. Martani Nur pada kesempatan malam hari ini beliau pamit untuk tidak bisa bersama-sama kita semua. Tapi sebelum kita masuk kepada dialog 3 daerah, di mana kita akan menggali aras lokal yang disebut budi pekerti, maka dialog 3 daerah pada malam hari ini akan didahului oleh kata sambutan dari yang terhormat Profesor Dr. Amaidi Armawi MSI dari Universitas Gadjah Mada. Untuk itu dipersilahkan kepada Dr. Armaidi Armawi MSI untuk memberi kata sambutan pada dialog 3 daerah malam hari ini. Dipersilahkan kepada Dr. Armaidi Armawi MSI. Terima kasih Pak Aji sebagai moderator. Yang saya hormati Prof. Sabteno, Dr. Ihsan, sejawat kolega di ruang daring ini. Selamat malam, salam sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak sekalian, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan yang kita hadapi sekarang ini yang berkaitan langsung dengan apa yang dikatakan oleh Pak Aji tadi, yaitu pertama adalah apa yang kita hadapi sebagai pandemi ini sendiri. Yang kedua adalah masalah modernisasi digital yang sedemikian rupa. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim. Apa yang dikatakan oleh Pak Aji tadi sebagai tema adalah budi pekerti. Sebenarnya ketiga masalah itu sekarang menjadi dipertanyakan oleh orang banyak. Karena berkaitan dengan persoalan-persoalan etika, aksiologi, gitu ya, aksiologi terapan lah, gitu. Istilah budi pekerti sebenarnya mengatasi persoalan-persoalan yang sebenarnya kontribusi agama cukup banyak di situ. Tetapi kadang-kadang kita ingin memproduksi sesuatu yang baru yang namanya budi pekerti, walaupun sebenarnya budi pekerti ini sudah lama. Ya, kalau kita misalnya sekolah di lingkungan yang lebih nasionalis, istilahnya itu budi pekerti. Tapi kalau kita sekolah di tempat yang ada
agak sedikit religiositasnya tinggi begitu atau keagamaan, maka dikatakan akhlak. Jadi dua kata yang sumbernya berbeda. Tetapi pada hakikatnya sama, artinya bagaimana mengeluarkan kekuatan inner kita, apa yang dikatakan oleh Gandhi, melalui pendidikan, yaitu pendidikan pada hakikatnya adalah mengeluarkan apa-apa yang baik di dalam diri seorang manusia. Seperti itu. Makanya kadangkala ada yang orang kadang-kadang menyebut, loh kok dia itu tidak beragama, ateis, tetapi dia kok sepertinya itu sangat berbudi luhur, karakternya sangat baik. Misalnya kita contoh orang-orang di Skotlandia, ya, di Islandia, di Finlandia, gitu ya, dan di Swedia banyak orang yang ateis, tetapi mereka sangat menghargai persoalan-persoalan yang kita bahas sekarang ini. Kenapa itu terjadi? Karena memang di dalam diri manusia itu apa yang dikatakan spiritualitas dan moralitas itu ada di dalam diri kita itu. Itulah yang dikatakan kadangkala orang-orang ahli begitu mengatakan kapa universi. Artinya dalam individu manusia itu ya bermuara eksistensi yang ada di muka bumi ini, termasuklah baik spiritual maupun non spiritual itu tadi. Sehingga inilah yang diasah, yang dikeluarkan. Kalau di Indonesia ada tokoh namanya Ki Hajar Dewantara, dia lebih mengasah itu kepada budi pekerti. Ada lagi tokoh yang namanya Muhammad Hatta mengatakan bahwa tugas utama perguruan tinggi atau pendidikan sebenarnya adalah membangun watak karakter. Karena budi pekerti sangat berkaitan erat dengan yang namanya perangai, watak, karakter itu sendiri. Negara-negara maju umumnya membangun karakter itu lebih dahulu daripada membangun badannya kita, gitu, seperti itu. Kita semenjak kita merdeka hampir dapat dikatakan pertarungan politik lebih banyak daripada pertarungan untuk membangun budi pekerti itu. Sampai dengan masa awal Orde Baru yang dibangun dengan utang adalah yang berupa benda semuanya gitu. Ekonomi menjadi panglima sekali sehingga terabaikan. Disitulah kita harusnya melihat Cina yang sekarang maju sebenarnya dulu bankrupt juga ya, yang dikatakan oleh Pak Aji tadi mengenai budi pekertinya cukup tidak begitu baik sekali ya. Misalnya judi tinggi di situ ya, main wanita tinggi di situ ya. Tetapi sesudah Deng Xiaoping mencanangkan satu yang namanya Chinese karakter, maka jadilah dia seperti sekarang ini. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa membangun budi pekerti bukan sesuatu yang gampang, artinya harus berkelanjutan. Di tempat kita ada satu hal yang terjadi adalah selalu berubah-ubah. Saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang pemenang hadiah Nobel, namanya Gunnar Myrdal, itu ya, mengatakan bahwa kita dalam bukunya Asian Drama termasuk negara Asia Tenggara yang soft state, artinya mudah berubah-ubah. Saya contohkan saja, mungkin bapak-bapak membaca di media sosial itu mengatakan begini. Hanya untuk satu orang kita berani merubah satu produk hukum, ya. Karena orang itu dianggap sebagai apa, lantas dirubahlah undang-undang itu. Diutarakan oleh seorang wakil ketua DPR. Bayangkan itu. Itulah yang dikatakan soft state.
soft state. Karena karakter yang mudah berubah-ubah dan mudah, ya maaf saja ya, kalau diistilahkan itu diintervensi dengan hal-hal semacam itu, sulit kita akan maju. Jadi langkah untuk melakukan telusur kembali atau mencari benang merah tentang budi pekerti ini merupakan sesuatu yang membutuhkan satu energi yang luar biasa. Tadi saya katakan bagaimana yang dikatakan Gandhi adalah mengeluarkan tadi spiritualitas dan moralitas itu secara berkesinambungan. Begitu juga yang dikatakan Hatta gitu. Jadi ini yang tugas berat kita. Jadi sebenarnya 76 tahun kita merdeka, konsep karakter Indonesia itu sendiri menjadi pertanyaan bagi kita ke depan untuk mengalami suatu 100 tahun Indonesia. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa budi pekerti sebenarnya pengertiannya adalah satu kata yang sangat eksploratif, yaitu mengeluarkan spiritualitas dan moralitas manusia untuk menjadi dia tahu tentang alam. Tadi saya katakan tadi ya, misalnya climate change gitu ya. Kalau kita lihat di daerah tadi Skandinavia itu sekarang ada namanya deep ekologis. Orang mulai sadar tentang arti pentingnya lingkungan. Kemudian digitalisasi ini juga kita rasakan bagaimana terbelahnya masyarakat, di situ muncul apa yang kita namakan etika lagi. Dan begitu juga di dalam COVID-19 ini ya, Corona ini, COVID-19 ini adalah tadi bagaimana elit ya secara akumulasi kapital yang sangat primitif sebenarnya ya, dalam istilahnya itu mengumpulkan kapital untuk kepentingannya sendiri melalui kekuasaan. Itu juga di mana letak etikanya di dalam kesusahan seperti itu. Jadi apa yang dikatakan Pak Haji tadi sangat tepat. Mari kita merunut kembali, kita gali kembali tentang persoalan budi pekerti ini. Artinya dia lebih sublim dari sekedar persoalan agama, tetapi itu juga yang kita kadang-kadang apakah ini karena kegagalan kita memahami agama atau bagaimana, sehingga kita mencari kembali apa yang kita pernah lakukan sekitar 30-40 tahun yang lalu yang dinamakan budi pekerti itu. Demikian Pak Haji yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat berdiskusi, mudah-mudahan bisa digali hal-hal yang sebagaimana yang diharapkan oleh mata air budi pekerti dari Pak Haji dan kawan-kawan. Demikian, selamat malam, salam sehat selalu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita dan menjauhkan negara ini dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sekali lagi, lebih kurangnya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Armaidi Armawi MSI dari Universitas Gadjah Mada. Sangat terang benderang dari beliau. Permasalahan karakter adalah permasalahan yang harus diteguhkan sejak awal. Setidaknya beliau menyontohkan negara-negara yang maju yang dibangun adalah karakternya. Dan permasalahan budi pekerti adalah permasalahan yang ada keberlangsungannya. Saya lagi dia juga menyitir dari Gandhi. Bagaimana spiritualitas dan moralitas menjadi dasar dari laku kehidupan manusia. Terima kasih kepada Profesor Dr. Armaidi. Semoga apa yang beliau sampaikan memberi wawasan pada kita semua sehingga kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak MJ Profesor, terima kasih, mohon maaf, kepada Profesor Dr. MJ Septano SHM Hum. Beliau adalah Rektor Universitas Patimura Maluku. Untuk itu dipersilahkan kepada Bapak Profesor Dr.
MJ Septano SHM Hum untuk memberikan pemaparannya pada kesempatan malam hari ini 15 Ya. menit dari sekarang. Terima kasih Silakan. Pak Haji Pamuji, juga Pak Armadi, Profesor Armadi Armawi, juga para narasumber yang lain dan para peserta sekalian. Pertama sekali saya menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji syukur kita boleh ada sampai saat ini dengan kondisi sehat. Itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Dan di malam ini kebetulan di Ambon sekarang udah jam 10, Pak. Jadi saya mengucapkan selamat malam bagi Bapak sekalian. Saya tidak tahu dari mana panitia ini memilih saya sebagai narasumber karena background saya ini sarjana hukum. Tapi kebetulan saya sudah jadi rektor sini tahun yang ke-6, periode kedua. Dan memahami apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan budi pekerti yang disampaikan oleh Profesor Armadi tadi dan Armadi Armawi tadi menarik untuk kita kaji. Lalu Pak, dari sisi itu saya melihatnya mengapa kita saat ini mengalami degradasi begitu hebat. Saya memandangnya dari tiga dimensi pendidikan kita, yaitu pendidikan informal, non-formal, dan formal. Menurut saya, pemerintah yang Bapak sampaikan tadi dari waktu ke waktu, inkonsistensi dalam melaksanakan pendidikan ini. Padahal tiga ini sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, yang mestinya kita menerapkannya secara berbarengan. Dan fondasi yang kuat itu adalah pendidikan non-formal tadi. Mengapa kita rapuh? Karena saat ini dalam banyak hal, keluarga itu tidak lagi menjadi tempat pendidikan yang baik dalam rangka membina generasi muda kita. Akibatnya, kita melihat saat ini bahwa terjadi perubahan-perubahan dan pengaruh teknologi IT begitu hebat, digitalisasi yang begini hebat, dia berpengaruh sangat luar biasa. Dan kalau bicara tentang pendidikan informal, maka menurut saya budaya itu merupakan akar yang sangat kuat dalam rangka mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu, kalau kami di Maluku, Pak, budaya itu menjadi penting. Dan saya ingat persis bahwa biasanya orang Maluku itu kalau dikatakan dia keras dia macam-macam, tetapi biasanya apa-apa yang diutarakan itu dalam bentuk lagu, dalam bentuk syair, dalam bentuk kapata-kapata. Kapata-kapata itu istilah ada di sini, ada ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh para leluhur yang perlu diturunkan terus-menerus seperti itu. Diceritakan dengan cerita-cerita rakyat yang sebetulnya dia merupakan hal yang ditanamkan sejak bayi. Itu yang dilakukan di sini. Dalam kenyataannya hal-hal seperti itu sudah semakin luntur dan dia berakibat luar biasa dalam banyak hal. Sehingga dikatakan tadi bahwa proses pendidikan itu melahirkan satu karakter yang baik itu sebetulnya akarnya di situ menurut saya. Kalau kita betul-betul memperhatikan keluarga-keluarga yang berhasil, keluarga yang punya karakter yang baik itu adalah dia berasal dari sumber keluarga yang betul-betul punya akar budaya yang kuat dan pendidikan agamanya itu walaupun orangnya di desa, dia tidak punya pendidikan yang tinggi tetapi dia mendidik anak-anaknya itu luar biasa hebat. Contohnya Pak, saya ini anak petani Pak, luar biasa. Orang tua saya itu SD cuma kelas 6. Ibu saya itu juga sekolah juga tidak selesai. Tetapi saya kecil, saya melihat bahwa dia mendidik kami itu luar biasa. Setiap kami mau ke sekolah, dia mengingatkan kami dengan berbagai macam nasihat-nasihat yang menurut saya walaupun waktu itu dia tidak berpendidikan tinggi, tetapi luar biasa. Contoh Pak, saya waktu SD mau ke SMP, Bapak saya itu mengatakan seperti ini ke saya. Kalau kamu pergi ke merantau, kamu harus mengenal pepatah ini. Kalau kamu mandi itu di bawah aliran di muara, jangan mandi di ujung. Artinya apa? Menurut saya nilai itu penting. Bahwa kalau kamu bergaul dengan orang, jangan kamu menganggap diri itu di atas, anggap diri di bawah, merendahkan diri itu penting.
dengan bahasa seperti itu. Saya mengingat itu sampai sekarang, Pak, itu tertanam luar biasa. Anak-anak saya sekarang dalam kondisi seperti ini, kalau menyampaikan seperti itu ke mereka, mereka anggap itu biasa dan mereka lebih suka dengan pergaulan mereka, dengan apa yang ada pada mereka, lebih mereka bergaul di tempat ketimbang apa yang kami sampaikan dalam kehidupan keluarga. Di sini kami mengenal juga ada istilah makan di meja makan, itu penting bagi keluarga. Saat ini Bapak Ibu di rumah, rata-rata di rumah kami di Maluku ini hampir sudah lagi makan di rumah makan, di tempat itu yang disebut dengan lesa. Jadi lesa itu Pak, tempat makan yang mereka ketika makan itu tidak duduk di bangku atau di kursi Pak. Semuanya duduk di tanah dan di atas lesa itu ada semacam papan yang dibuat dan di situ makan secara bersama. Sekarang sudah tidak ada lagi Pak seperti itu di Maluku. Lagu-lagu yang ada di Maluku saat ini juga lagu-lagu lebih banyak berorientasi pada tipe ritmenya itu ke barat-baratan ketimbang membuat lagu-lagu yang sebetulnya mendidik. Ya, lagu sayang karena yang kita punya yang diambil Malaysia itu adalah lagu-lagu yang sebetulnya diciptakan untuk itu. Lagu Lemon Nipis, lagu Mama, lagu macam-macam itu adalah bentuk-bentuk syair yang mereka kembangkan untuk menggugah hati, menggugah pikiran anak-anak itu untuk bagaimana mereka patuh pada aturan yang ditetapkan oleh orang tua. Saya melihat sekarang fondasi itu rapuh sekali Pak. Sehingga kita mendapatkan generasi sekarang yang tidak paham tentang akar budaya, dan keluarga-keluarga yang baru dibentuk itu juga mereka kurang memahami itu karena tidak diturunkan secara teratur kepada generasi berikutnya. Sehingga dia berdampak luar biasa bagi generasi kita sekarang ini. Yang berikut Pak, tanggung jawab untuk pendidikan non formal di mana organisasi kemasyarakatan termasuk kalau kita di Maluku ada gereja, ada masjid, ada macam-macam itu juga lebih banyak berorientasi sifatnya inklusif ketimbang dia mengajarkan sesuatu yang sifatnya eksklusif. Ya, padahal di sini waktu kita konflik itu sebetulnya itu hal yang menunjukkan bahwa itu rapuhnya suatu nilai ajaran agama yang mestinya dikembangkan dalam pendidikan non formal di gereja dan di masjid yang harus mempertahankan itu. Padahal kami di sini itu Islam Kristen sebetulnya satu saja Pak, ada istilah pela gandong. Jadi pela itu perjanjian antara dua negeri atau dua desa untuk sesuatu hal berkait dengan perang, terkait juga dengan masalah ekonomi. Tapi ketika konflik kemarin dia hancur luar biasa Pak, akibat daripada pemahaman nilai-nilai itu. Padahal di masjid, di gereja diajarkan nilai-nilai yang baik. Tetapi ketika konflik karena sifatnya eksklusif, masing-masing mempertahankan eksistensi dan agamanya, akibatnya nilai akar budaya itu menjadi hancur dan agama menjadi sesuatu yang sangat eksklusif untuk ditonjolkan dan mempertahankan habis-habisan. Itu contoh daripada kelemahan akar budaya di Maluku yang kemarin konflik hampir 5 tahun hanya berbentrok cuma soal agama. Padahal sebetulnya itu bukan konflik agama, konflik politik dan mereka membawanya ke ranah agama. Itu Pak yang sebetulnya itu menjadi. Jadi di pendidikan non formal juga rapuh. Organisasi kemasyarakatan kita termasuk gereja dan masjid belum mampu untuk mendidik generasi muda kita untuk melihat sesama itu adalah ciptaan Tuhan yang harus saling menghargai. Akibatnya dia berdampak luar biasa bagi kepentingan itu. Nah, dilanjutkan dengan pendidikan formal. Saat ini Pak, di PAUD saja tidak diajarkan nilai-nilai itu. Mereka mengajarkan di PAUD itu lebih banyak bahasa Inggrisnya, matematikanya. Untuk anak-anak itu salah menurut saya. Mestinya di PAUD, SD ke atas sampai di SMP, SD lah. Mereka itu harus diterangkan nilai-nilai itu. Nilai-nilai itu yang perlu diterangkan. Kalau itu diterapkan dalam pendidikan formal, otomatis dia merupakan satu garis lurus yang mestinya dari non informal, non formal dan formal menjadi satu kesatuan dipadukan melalui budaya, akar budaya yang kuat. Saya yakin sungguh akan melahirkan generasi muda ke depan yang luar biasa. Ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Yang berikut Pak, kita di Indonesia pada umumnya kita tidak mendesain suatu produk dari satu kehidupan keluarga yang teratur, terukur dan berkesinambungan dengan tujuan tertentu. Kita di sini yang penting hamil melahirkan sudah oke, itu urusan selanjutnya. Di negara-negara lain Pak mereka mendesain itu. Israel umpamanya, mereka mendesain ilmuwan itu sejak dalam kandungan. Kita di sini kan tidak. Saya pernah bikin tulisan untuk sampaikan itu Pak, bahwa ternyata menyemai dan merawat benih dalam kandungan itu adalah hal yang sangat penting. Oleh karena itu, ibu segala-galanya. Dan Bapak juga harus mampu untuk merawat itu dengan nilai-nilai itu sehingga dia tertanam luar biasa bagi
benih itu untuk melahirkan suatu generasi yang betul-betul luar biasa. Jadi menurut saya Pak, 3 tadi, informal, non formal, dan formal, satu kesatuan pikir yang kita harus kembangkan dalam sistem pendidikan kita, dan budaya menjadi penting. Menurut saya agama itu juga bagian dari budaya, yang sebetulnya perlu dipahami dan dikembangkan ke depan, supaya agama tidak ansih bicara ayat-ayat yang diwahyukan, tetapi bagaimana mengkolaborasikan ayat-ayat itu dengan kehidupan, termasuk lingkungan yang disampaikan oleh Pak Armadi tadi. Di sini Pak, yang disebut dengan kewang, macam-macam itu sasi, itu sudah tidak jalan sebagaimana yang diharapkan Pak. Padahal dulu zaman Soeharto, di Maluku ini ada dapat kapal tarung macam-macam gitu Pak. Sekarang sudah tidak lagi. Mereka menebang hutan seenaknya, mereka melanggar aturan saya seenaknya, dan macam-macam. Sehingga menurut saya ini satu degradasi moral dan etika yang luar biasa yang perlu kita cari akar permasalahannya, ini kita kembangkan Pak. Tidak bisa diharapkan generasi kita sekarang lagi untuk melakukan itu, tetapi generasi berikutnya kita harus membuat satu fondasi kehidupan keagamaan, kehidupan budaya, kehidupan kebersamaan kita di dalam masyarakat ini semakin kuat supaya generasi berikutnya menjadi generasi yang luar biasa. Tapi kalau kita mau merubah sekarang dengan kondisi seperti ini juga menjadi masalah, apalagi dengan digitalisasi. Bagaimana budaya masuk digitalisasi untuk merubah mindset. Dengan hoax begitu hebat, kita sulit sekali untuk merubah mindset anak muda kita sekarang. Oleh karena itu dibutuhkan bagaimana pikiran-pikiran cerdas ke depan untuk bagaimana kita melihat kondisi perubahan-perubahan yang terjadi disampaikan oleh Pak Armadi tadi, untuk bagaimana generasi muda kita ini paham tentang dirinya dan kondisi alam lingkungan sekitarnya, dan bagaimana dia berpikir jauh ke depan untuk generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang sangat lebih baik dari kita yang ada saat ini. Itu penting Pak, kita harus lakukan. Jadi perlu satu fondasi luar biasa, dan menurut saya PAUD itu pendidikan mulai dari dalam kandungan PAUD itu menjadi sangat penting untuk merubah mindset anak kita ke depan, generasi muda kita ke depan, dengan budaya, dengan segala yang macam. Saat ini saya yakin mungkin budaya Jawa masih kental kuat Pak, tapi kami di Maluku saya melihat terjadi penurunan atau degradasi luar biasa terhadap pemahaman budaya dalam rangka membina mental dan moral. Padahal kami di sini, daun itu bergerak saja dibikin lagu, ombak dibikin lagu, apa semua dibikin lagu, macam-macam, tetapi berbicara tentang aplikasinya menjadi problem luar biasa Pak, karena pengaruh dari media begitu hebat, dan sekarang ini mereka lebih banyak berorientasi pada hal yang seperti itu ketimbang melihat akar budaya dalam rangka membangun satu sistem pendidikan nasional yang luar biasa kuat untuk generasi kita ke depan. Karena itu Pak, sampai sekarang kita belum mampu untuk mempunyai mutu yang mampu bersaing tingkat internasional, karena kita tidak mendesain satu sistem pendidikan nasional yang berakar pada budaya kita masing-masing, dan budaya itu kita padukan pada budaya nasional yang mampu untuk kita berkompetisi pada tingkat internasional atau tingkat global. Kalau kita tidak siapkan itu Pak, saya yakin kita lebih terdegradasi di dalam persaingan internasional ini, karena akar budaya kita semakin hari semakin lemah. Ini yang perlu kita tanamkan. Terima kasih Pak. Sementara nanti kita diskusikan lagi Pak Armadi, Pak Haji, dan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa memberikan. Ada yang terputus. Oke. Baik. Terima kasih Profesor Dr. M.J. Septeno SHM Hum. Beliau adalah Rektor Universitas Patimura Maluku. Beliau menyadari betul bahwa keluarga menjadi penting untuk melandasi anak-anaknya untuk menjadi sesuatu ke depannya. Setidaknya Profesor M.J. Septeno telah merasakan pentingnya keluarga itu. Beliau menceritakan bagaimana sesungguhnya beliau adalah dari keluarga biasa, tapi beliau menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua beliau menjadi bagian penting untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Dan hari ini kita bisa melihat beliau menempati posisi yang luar biasa dalam dunia akademik, yaitu sebagai rektor. Yang kedua, beliau juga melihat ada atau tidak konsistennya pemerintah dalam konteks membangun pendidikan. Maka
membangun pendidikan dan berakar dengan budaya adalah suatu hal penting untuk menuju kepada generasi muda yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada Profesor Dr. M.J. Septino, Rektor Universitas Patimura Maluku. Hari ini sungguh bagi saya dan barangkali semua tamu undangan memberikan wawasan bagi saya dan semua tamu undangan bahwa betapa pentingnya orang tua melandasi anak-anaknya dengan kaidah-kaidah tradisi lokal sehingga itu menjadi pijakan untuk menuju masa depan. Untuk itu dipersilahkan kepada Ibu Yuni Lestari sebagai teman saya malam hari ini memberikan waktu kepada pembicara selanjutnya. Ibu Yuni dipersilahkan. Ya. Terima kasih Pak Aji. Kita masuk ke narasumber berikutnya, yaitu Dr. Muhammad Ihsan Dakhalfani MED. Beliau adalah Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Lampung. Ya. Terkait dengan pendidikan budi pekerti, bagaimanakah pendidikan budi pekerti yang tertanam dalam tradisi, kebudayaan, ataupun kearifan lokal di masyarakat Lampung yang dapat diimplementasikan kepada generasi muda khususnya dalam kehidupan saat ini, sehingga nantinya akan tercetak generasi yang berkualitas, generasi berbudi luhur, berkarakter kuat. Ya, silakan Dr. Muhammad Ihsan, waktu kami serahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, alhamdulillahillazi jama'ana hadza jaman barakuma wa jalana tafarraqun ibadihi tafarraqun maksuma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita hormati Bapak Sigit Sugito, Pak Yuni, Pak Muji Raharja, Profesor Armaidi. Waduh, banyak sekali ini. Ini sebenarnya saya kurang pantas ini berbicara tentang budi pekerti khususnya di hadapan profesor tentang hukum. Tapi nggak apa, kita sama-sama belajar. Sepakat apa yang dikatakan oleh profesor tadi, bahwasannya generasi Indonesia kita ini sangat lemah, ya, bahkan krisis kunjung selesai, ya, khususnya tentang budi pekerti, baik di suatu daerah, di Lampung juga sama, mungkin di daerah-daerah lain juga. Tapi itu permasalahannya ada betul, apa kata Prof tadi, itu mulai dari kegagalan daripada dunia pendidikan, ya, dari pendidikan formal, non formal maupun informal, dan ini menjadi tanggung jawab bersama dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Ya. Ada kekhawatiran ini sebagian dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya surat An-Nisa ayat 9, saya sudah bagikan kepada panitia artikel saya. Di surat An-Nisa dikatakan bahwasannya waliyahsalazi law tarakum min khalfihim dzurriatan di'afa khawfu alaihim. Ya. Maksudnya apa? Hendaknya kita takut kepada Allah, ya, seandainya Allah mengizinkan bahwasannya orang-orang di belakang kita, generasi kita, yaitu generasi yang lemah, ya, bukan generasi yang tangguh, ya, bukan generasi yang punya skill atau keterampilan. Itu kekhawatiran, sehingga sangat penting sekali pendidikan budi pekerti ini, akhlak ataupun pendidikan etika itu sangat penting sekali, ya. Ini terbukti dengan adanya prasurvei, ya. Prof, mohon izin Prof, para panelis semua, ini saya menyikapi hal yang terbaru, ya, bahwasannya berdasarkan prasurvei yang ada, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, ini masalah seksualitas kebebasan, ya, kebebasan seksual ataupun kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi, ya. Kebebasan seksual ini terjadi, ya, mohon maaf Bapak Ibu semua, saya ini tinggal di lingkungan kota pendidikan,
kota pendidikan, metro, yang ada kekhawatiran sangat besar bahwasannya kebebasan melakukan seksual itu terjadi, apalagi di zaman pandemi COVID ini, ya. Sehingga yang menjadi masalah adalah Menteri kita Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, ya, yang menjadi perdebatan dan kegelisahan tentang penjagaan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ya. Apa yang terjadi? Pertama adalah Menteri Pendidikan dalam Dikbud nomor 30 nomor 21 memaknai bahwasannya adanya legalisasi terhadap perbuatan asusila atau seks bebas berbasis persetujuan. Ya. Hal ini berimplikasi kepada generasi kita. Ya. Sehingga aktivitas itu disetujui dan dilegalkan dengan syarat suka atas suka atau bahasanya ridho dirido. Sehingga timbul apa? Sehingga timbul perzinahan, ya, di kalangan generasi muda saat ini, mulai dari SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Ya. Itu yang menjadi masalah. Yang kedua, adanya sanksi daripada Kementerian Pendidikan jika dalam melakukan suatu kebijakan tentang kekerasan seksual, ya, tidak dilaksanakan secara baik, maka akan terjadi penurunan akreditasi. Ya. Jadi ini sebenarnya menjadi kekhawatiran semua kalau kita bahas bahwasanya seharusnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi dalam menyusun kebijakan atau regulasi sebaiknya lebih akomodatif terhadap publik, ya, atau unsur penyelenggara pendidikan tinggi dalam menentukan akses keterbukaan atau muatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, mungkin Menteri bisa mengundang para pakar, para tokoh pendidikan, tidak memutuskan sendiri dalam membuat kebijakan tentang bebas seks yang dilakukan. Ya, jadi kalau mungkin profesor tentang hukum itu mungkin kita bisa bahas bersama. Nanti saya kirimkan makalahnya, Prof. Ya, ini sebetulnya bertentangan dengan agama, nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia. Ya, jadi seharusnya kalau kita masyarakat Muslim bahwasanya, ya, nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan itu bahwasanya ada kesetaraan antara laki dan perempuan, adanya memuliakan antar dasar agama, kemudian saling menghormati, saling menghargai. Ya, jadi ini menjadi masalah besar, ya. Mungkin di surat kabar ataupun media online ini menjadi perdebatan besar karena Menteri Pendidikan tidak melakukan dan mengakomodir dari beberapa pihak, langsung memutuskan peraturan perundang-undangan tentang Kementerian Pendidikan. Efeknya yang ada di Metro Lampung, ya, kalau ini menjadi permasalahan, menjadi masalah, ya, Lampung akan menjadi bumerang karena kebebasan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa saya datang ke rumah. Ada yang minta digugurkan. Ada yang minta disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Kebetulan orang rumah adalah bidan yang mengurusi tentang kelahiran seorang bayi anak itu. Jadi ini menjadi masalah besar, ya. Fondasi keluarga itu paling penting dalam kehidupan bermasyarakat, hidup bernegara untuk mewujudkan generasi yang akan datang lebih baik, ya. Kalau ulama mengatakan subhanul yaum rijalul god, ya. Pemuda sekarang adalah pemimpin masa depan. Tapi kalau pemuda kita sudah hancur begini, bagaimana kita untuk membina, mendidiknya
sehingga menjadi betul-betul generasi yang unggul, yang tangguh, sebagaimana dikatakan oleh Prof tadi ya. Nah, saya kira ini perlu sangat baik untuk didiskusikan ya, kalau memang menarik ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat makalah saya ya. Di sini jelaskan juga bagaimana etika, moral itu hanya sebatas perbedaan saja ya. Jadi akhlak ataupun budi pekerti ini menjadi bumerang ya. Kadang-kala orang mengatakan dan harus dilakukan adab dulu, budi pekerti dulu, baru ilmu ya. Kalau budi pekertinya sudah baik, insya Allah ilmu yang akan didapatkan. Tetapi kalau budi pekertinya jelek, maka untuk mendapatkan ilmu akan menjadi hancur dan akan menjadi kesulitan dalam mencapai harapan dan cita-cita orang tua. Saya kira cukup itu pandangan saya. Mungkin kita berdiskusi apa yang disampaikan oleh Prof. Remaidi tadi, ataupun apa yang saya sampaikan tentang pendidikan budi pekerti, masalah harapan dan solusi bagaimana seharusnya ya, karena ini menjadi booming ya, karena banyak yang menerima dan banyak juga menolak atas keputusan Kementerian Pendidikan tentang Kementerian Pendidikan tentang Peraturan Menteri Pendidikan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 ya, tentang pencegahan atau penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ihsan telah mengungkapkan bahwa selain adat istiadat, maka pendidikan agama dan fondasi keluarga yang kuat itu menjadi hal penting dalam memupuk etika, moral dalam pendidikan budi pekerti, sehingga adalah menjadi hal pertama yaitu adab, kemudian setelah itu baru ilmu pengetahuan, sehingga akan tercetak generasi yang cerdas secara intelektual, secara moralitas maupun secara spiritual. Baik, karena narasumber yang satu berhalangan hadir, maka segera saja kita buka sesi tanya jawab. Ya, sesi pertama mungkin 3 penanya. Monggo silahkan pertanyaannya dengan menyebutkan nama, kemudian ditujukan kepada siapa. Kami persilahkan Bapak Ibu panelis semuanya. Ya, pada hakikatnya budi pekerti adalah penting ya untuk mencetak generasi muda, maka silakan yang akan memberikan pertanyaan atau berdiskusi langsung saat ini. Mbak Yuni, ya, kalau nggak ada yang bertanya, saya mencoba ikut merespon. Ya, monggo Pak Sarwanto, silakan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Tadi ada Bapak yang punya dasar background pendidikan hukum ya. Ini saya ingin tanyakan bahwa carut marut soal penegakan hukum di negeri ini itu kan sangat dirasakan oleh segala elemen masyarakat ya, terutama yang paling terdampak yaitu kalangan menengah ke atas, masyarakat menengah ke bawah ya. Bagaimana mereka mencari keadilan yang ada kesenjangan yang cukup lebar antara
masyarakat elit dan masyarakat bawah. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana implementasi budi pekerti dalam ranah penegakan hukum di negeri ini. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Yuni. Ya, terima kasih Pak Sarwanto. Mungkin ini lebih tepatnya ke Bapak Sapteno. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Ibu, Pak Sarwanto dan Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang penegakan hukum ini secara teoritik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan salah satu faktor yang sangat menentukan adalah budaya hukum masyarakat itu. Budaya hukum itu adalah suatu proses internalisasi nilai, di mana orang diharapkan memahami norma-norma hukum itu dan harus dilaksanakan secara baik. Dalam kenyataannya, jangankan sampai pemahaman yang secara mendalam, dalam proses penegakan hukum itu, maka moral atau akhlak ini sangat berpengaruh luar biasa. Ya, kita lihat sekarang dalam banyak hal aparatur penegak hukum itu salah satu faktor. Jadi ada 5 faktor. Yang pertama aturan itu sendiri, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga aparatur penegak hukum, yang keempat budaya hukum masyarakat, dan yang kelima masyarakat itu sendiri. Jadi 5 hal ini menurut para pakar itu adalah sangat penting. Dan dalam proses penegakan hukum itu sebetulnya moral itu atau akhlak itu sangat penting terkait dengan budaya hukum itu. Tetapi dalam kenyataan hukum dipengaruhi juga oleh berbagai faktor, yaitu uang, kekuasaan, dan juga sering-sering orang menghubungkannya dengan seks atau wanita. Oleh karena itu dalam proses-proses itu lalu aparatur penegak hukum kalau memang dia punya akhlak atau punya mental moralnya tidak kuat menghadapi begitu banyak tekanan baik dari sisi uang, kekuasaan, dan seks tadi, maka akan mudah sekali dia terpengaruh. Ya, ini dalam kenyataan terjadi seperti itu, Pak. Dan itu fakta tidak bisa kita hindari bahwa aparatur penegak hukum itu katakanlah jaksa, hakim, polisi, termasuk pengacara, itu juga dalam banyak hal terpengaruh dengan itu, dengan kekuasaan, dengan uang, dengan seks. Sehingga itu semua terkait dengan apa? Terkait dengan mental moral itu. Karena itu kami di Fakultas Hukum sering memberikan materi dasar di samping materi-materi pada umumnya, kami juga memberikan materi-materi terkait dengan budaya, terkait dengan agama, dan macam-macam. Itu untuk membekali para alumni, para mahasiswa kita, supaya ketika mereka menjadi alumni, mereka harus menjadi lebih baik. Dalam kenyataan ketika mereka menjadi alumni, ya, pengaruh lingkungan, pengaruh yang tadi saya sampaikan, maka mereka terkontaminasi. Dan akibatnya kita lihat saat ini, dalam proses-proses penegakan hukum, banyak yang melenceng jauh karena itu. Ya, berbeda dengan ya katakanlah di negara-negara maju itu memang ada pengaruh itu, tetapi presentasenya kecil dibandingkan dengan kita. Padahal kita ini hampir tiap hari diberikan materi-materi yang baik, tapi dalam kenyataannya kita belum mampu untuk menerapkan secara baik. Karena itu yang saya katakan tadi, akar budaya kita sangat lemah dalam bagaimana mempertahankan jati diri kita sebagai seseorang yang sebetulnya diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum. Jadi bukan saja itu, Pak, masyarakat juga punya peran yang luar biasa untuk mempengaruhi. Contoh, kalau masyarakat itu merasa ini bukan dia punya, mestinya pada saat proses-proses penegakan hukum itu di bidang perdata umpamanya atau pidana, menyuap, tidak lagi ada bermain uang dan macam-macam dalam proses itu. Kenyataannya banyak sekali seperti itu. Ini akibat daripada apa? Semua orang berlomba hanya untuk mengejar harta daripada mengejar sesuatu untuk kepentingan yang lebih jauh seperti itu. Jadi Pak, 5 faktor tadi, salah satunya adalah budaya hukum, dan masyarakat juga dalam banyak hal terpengaruh, sehingga kolaborasi antara aparatur penegak hukum dengan masyarakat yang punya kepentingan melahirkan suatu proses penegak hukum yang pincang
karena kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan ekonomi, dan kekuasaan itu bermain kuat di situ untuk mempengaruhi proses penegakan hukum. Itu kenyataan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak Supono. Mungkin ada lagi pertanyaan? Kalau belum ada, boleh saya sambung Mbak Yuni? Boleh, silakan. Oke, gini Pak, saya ingin tahu kira-kira kalau kita mengambil skala prioritas Pak ya, dalam konteks budi pekerti, mestinya prioritas budi pekerti itu diberikan oleh aparat penegak hukum atau kepada masyarakat dulu Pak? Terima kasih. Jadi Pak, sebetulnya aparat penegak hukum juga adalah anggota masyarakat. Cuma karena dia diberikan kewenangan khusus untuk menegakkan hukum, maka dia juga punya tanggung jawab menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat. Tetapi karena dia berikan peluang untuk masyarakat, maka masyarakat juga bermain-main di situ untuk kepentingan itu. Ini adalah fenomena atau fakta, ini bukan fenomena lagi, fakta yang terjadi di kita. Pak WU lihat, kalau individu tertentu luar biasa, Pak, ada beberapa yang luar biasa hebat, itu seperti hakimnya Al-Kastor, itu luar biasa hebat. Hakimnya Nasution, itu hebat. Ada beberapa hakim yang luar biasa hebat. Mereka itu tanpa alih-alih menghadapi itu dengan suatu proses yang benar-benar dilaksanakan. Tetapi dalam banyak kasus kita lihat sekarang ini, ya ada yang bermain-main seperti itu. Tidak semua Pak, ada banyak yang baik juga. Yang kalau kita bikin presentasi, tapi presentasinya itu perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Fakta menunjukkan banyak sekali masyarakat juga terlibat di situ. Jadi kalau bertanya mana yang duluan dan mana, saya pikir tidak perlu kita bicara duluan yang mana duluan, tapi perlu ada komitmen, ada kesepakatan bahwa dalam proses penegakan hukum semua unsur tadi harus bergerak bersama. So, kalau kita prioritaskan satu meninggalkan yang lain, atau kita memberikan peluang untuk yang satu dengan yang lain kita tidak memperhatikannya, maka ini menjadi problem. Jadi semua harus bergerak bersama, Pak. Itu yang kita harus lakukan. Contoh kecil saja, Pak. Kalau kita ke Singapura, setelah dari Batam, kita berperilaku luar biasa hebat di Singapura. Ketika kita kembali ke Batam lagi, perilaku kita itu seperti yang dulu, tidak berubah-ubah. Itu akibat daripada apa? Hukum belum menjadi budaya dalam kehidupan kita. Kita menganggap hukum itu aturan biasa, itu urusan orang-orang hukum, orang-orang polisi, jaksa, dan pengacara. Bukan merupakan bagian dari masyarakat. Dulu ada yang menceritakan kepada saya bahwa di Singapura juga seperti itu. Tetapi ketika mereka berubah, dan akhirnya ini mereka begitu maju, karena betul-betul mereka disiplin. Jadi dia menjadi sesuatu yang sangat membudaya. Termasuk yang diceritakan oleh Pak Arman tadi di Cina. Saya sudah 4 kali ke Cina, Pak. Luar biasa mereka maju itu karena kerja keras dan karena budaya mereka itu bekerja kerja keras dan macam-macam. Dan ada apa tuh Pak? Walaupun mereka komunis Pak, tetapi mereka luar biasa. Apa yang disampaikan dari pimpinan itu ditaati sampai di bawah. Kita di sini ya karena banyak partai, banyak macam-macam. Ya, dalam banyak hal kita belum mampu untuk menerapkan aturan itu secara konsisten dan konsekuen. Ini fakta-fakta di negara kita. Termasuk satu ketika Pak saya ikut dalam Hanas, saya pergi ke Singapura, kita studi banding. Di sana saya bertemu dengan 2 orang insinyur Pak, doktor dalam bidang pertanian. Mereka jelaskan tentang ketahanan pangan. Kalau saya tanya mereka, kenapa tidak ke negara saya? Negara saya itu banyak airnya, banyak tanahnya, banyak lahannya subur, matahari banyak dan macam-macam. Dia jawab saya sederhana Pak, di negara Anda tidak ada kepastian hukum. Saya jadi malu Pak pada saat itu ketika saya bicara dengan mereka. Jadi kita dinilai dari sisi itu, padahal Singapura itu tidak punya lahan, tidak punya macam-macam. Tapi mereka mampu untuk mengembangkan potensi pertanian dengan membeli tanah di Cina, pakai dokter-dokter pertanian dari Amerika dan Australia. Jadi ini penilaian terhadap kita seperti itu, Pak. Jawabnya sederhana sekali. Saya jadi malu pada saat itu. Saya sebagai seorang profesi bidang hukum, saya tanya begitu, dia jawab ke negara saya, di negara Anda itu tidak ada kepastian hukum. Pak bisa bayangkan tidak ada kepastian hukum, dia bisa jawab seperti itu. Karena kita sering bermain-main dengan aturan hukum itu, termasuk proses-proses pengadaan tanah, proses-proses perizinan, proses macam-macam itu, ya kita masih bermain-main di situ. Itu yang terjadi di kita, Pak. Jadi itu yang Bapak sampaikan, saya pikir itu yang perlu saya jelaskan beberapa. Terima kasih, Pak. Baik,
Terima kasih, Prof. Ternyata menjadi PR kita bersama bagaimana memperkuat akar budaya, karena di bidang hukum pun budi pekerti, etika, moral itu juga sangat berpengaruh. Nah, mungkin silakan ada penanya yang lain. Oke, baik. Yang di chat ada penanya. Ya, monggo. Pak Aji, silakan saja. Ya, saya kira nyambung ini dengan apa yang disampaikan Prof. Rino. Pertanyaannya saya kira ini menjadi pertanyaan untuk narasumber yang ada di sini. Bagaimana cara membumikan budi pekerti ke seluruh lapisan masyarakat? Saya kira ini PR kita semua. Bagaimana cara membumikan budi pekerti ke seluruh lapisan masyarakat? Sedangkan dari beberapa pembicaraan jelas cara negara ada kritik untuk negara bahwa tidak konsisten cara budaya hari ini ada modernitas. Di situ kita sangat mempengaruhi bagaimana interaksi antara budaya luar dan budaya lokal. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memberikan budi pekerti kepada seluruh narasumber ya. Untuk itu dipersilakan Prof. Armaidi, apakah masih hadir di ruang ini? Masih. Terima kasih Pak Haji. Jadi ada satu hal yang geser ya di dalam masyarakat kita, dari masyarakat gemenskaf ke geselskaf itu mengakibatkan perubahan sosial yang begitu besar. Nah, perubahan sosial ini tidak diikuti tadi dengan tetapnya aturan-aturan itu dipegang. Itu yang dikatakan oleh Myrdal tadi saya katakan. Kita itu soft people dan soft state. Saya enggak usah ya, baru saja kita memilih Panglima TNI. Tiba-tiba seorang ini kan hanya setahun ya, kalau perlu kita ganti undang-undangnya, kita rubah untuk sampai 2024. Ini seorang wakil ketua DPR. Bayangkan itu. Jadi benar. Jadi kalau orang mau ke Indonesia menanam satu usaha gitu, pikir-pikir dong. Kalau begini caranya, Anda tidak merasakan saya harus membayar ini, membayar itu segala macam gitu. Jadi karakter ini harus kita tanamkan dari rumah itu ya, dari rumah gitu harus dilakukan, dan di pendidikan pun seperti itu. Ada satu hal yang sangat bergeser juga ya. Saya sangat takut sekali. Ada kalau di kampung saya ada namanya begini. Kalau guru itu sudah berkata begini, sanak bukan, saudara bukan, sana anjing pun tidak gitu, itu sudah susah itu. Nah, di tempat kita coba, saya ingat ya, kira-kira zaman saya dulu kalau kita enggak pandai kosinus 90 gitu, nggak bisa jawab, itu setengah jam di depan kelas itu tuh. Kalau sekarang dilaporkan kita ke Komnas Anak gitu. Padahal itu adalah proses pendidikan, proses apa yang dikatakan Aristoteles itu, excellent itu adalah habit, kebiasaan yang berurutan dan teratur, itu excellent gitu. Nah, kita enggak, kita terabas excellent itu gitu. Wong gini aja bisa kok, dadak susah-susah. Itu budaya terabas. Ya. Lantas betul tadi dikatakan bahwa masyarakat kita juga menciptakan iklim untuk itu, untuk tidak taat gitu. Contohnya saja sudah jelas itu letter S gitu, sama sopir kita dibilang itu turun di sini gitu. Nah, sopirnya juga mau itu, padahal kalau sopirnya tidak mau, dia juga tidak akan melompat, paling-paling ngumpat-ngumpat aja dia gitu. Jadi ada yang sifatnya bisa mencegah, tetapi ada juga yang ikut di dalam hal semacam itu. Jadi ini yang sulit ya. Jadi kalau kita selalu mengatakan kebinekaan itu hebat gitu,
itulah dia nanti menikah juga dia karakternya gitu. Nah, yang harus dibangun kan adalah Indonesian karakter. Apa bentuknya gitu? Apakah seperti yang dikatakan Mukhtar Lubis seperti itu tadi, atau seperti di Cina gitu, dulu amburadul dia bangun satu yang namanya Chinese karakter. Jadi betul-betul Korean karakter seperti itu. Mereka keluar begitu. Nah, kita sekarang itu sering membangun sesuatu yang sebenarnya dulu kita tidak senangi, tetapi sekarang kita senangi gitu. Contoh saja ya, waktu kita mendirikan Republik ini dari berbeda menjadi satu, kemudian kita 76 tahun lagi kita ngomong lagi berbeda-beda kita. Ya gimana itu, kembali lagi kita kepada itu. Sama dengan ya, kalau kita mengkaji tentang pasca kolonial gitu, kita tidak suka kolonial itu. Tetapi pasca kolonial kita senang dengan kolonial itu kalau kita memerintah gitu. Jadi itu yang anomali sering seperti itu. Ya, jadi bukan kita melihat bagaimana Indonesia itu dibangun dalam satu semangat yang begitu luar biasa ya. Saya belum pernah saya melihat ya konsep negara yang begitu hebat, tetapi orangnya yang perilakunya yang tidak hebat gitu. Jadi secara ontologis, epistemologis oke, tetapi secara aksiologis tidak oke dia. Dia tidak bisa shifting terhadap itu gitu. Ya, jadi itu yang perlu kita pakai. Hari ini baru-baru ini kita katakan, ayo kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 yang dulu gitu, bikin GBHN gini-gini. Lah, jalan Undang-Undang Dasar 45 aja dijalankan dengan baik sebagai suatu bentuk konstitusi. Sudah baik itu. Apakah kita dulu misalnya kita menguri-uri misalnya Orde Lama bagus? Enggak juga. Apa yang dikatakan oleh Abraham Lincoln gitu ya. Anda kalau ingin melihat seseorang wataknya yang sebenarnya, kasih dia kekuasaan. Itulah dia itu. Sesudah mendapat dialihkan kekuasaan kepada Indonesia, Seki siapa gitu, kemudian nampaklah aslinya, lupa dari janji-janji yang dulu gitu. Itu seperti itu. Jadi ini yang sulitnya itu yang dikatakan oleh Myrdal itu soft state. Bayangkan sama Bapak ya, saya membaca George Leakey gitu ya. Satu orang gila di Swedia tertembak, itu pintu masuk untuk membuat satu produk hukum yang luar biasa. Orang gila, tidak mati lagi. Tempat kita 43 orang mati kebakaran di penjara gitu, diam saja. Itu coba itu di mana itu letaknya. Nah, makanya nanti orang menyalahkan Pancasila. Itu yang sebenarnya, padahal orang Pancasila tidak ada urusannya sama tabiat yang begitu, sama karakter yang begitu gitu. Saya ingat betul ya, saya tadi ya saya katakan itu tadi, akhirnya guru seperti kami, seperti sama Pak Prof. Septono itu, akhirnya tuh ngomong gini aja, ya sudahlah, daripada berurusan dengan orang tua, dengan ini gitu. Ya tadi saya bilang tadi, sanak bukan saudara, bukan sanak anjing pun tidak. Sanak anjing pun tidak, itu sudah bahaya itu. Kalau guru seperti itu. Karena guru dipidanakan. Seperti itu. Ya, jadi coba sekarang kalau bapak-bapak kasih nilai jelek gitu, pasti didatangi sama enggak boleh, enggak apa. Kalau nggak usah nilai sama sekali, tidak apa-apa. Ada parameter lain, social recognition yang melakukan penilaian. Tapi itu tadi, ya tadi Pak Ihsan tadi ngomong tentang permen itu. Ya saya kira tidak salah juga dia ngomong seperti itu. Basisnya kampus Merdeka kok. Ya, basisnya itu, jadi keyakinan ontologisnya seperti itu. Jadi itulah dia hasilnya seperti itu. Ya kalau di dalam ismenya itu seperti itu. Kalau kampus Merdeka, kadang-kadang kita dikasih Merdeka juga kita bingung juga gitu, mau apa kita gitu, karena biasa diurus-urus gitu. Jadi ini yang sulitnya itu bagi kita itu adalah besok katanya
orang di Jogja itu pagi tempe, sore sudah delay. Ini yang susah ini ya. Jadi kita juga kadang-kadang saya juga siapa yang mau merusak pendidikan? Ya orang pendidikan, tidak mungkin orang lain, tidak mungkin. Ya kalau orang lain nampak dia seperti itu, tetapi orang pendidikan sendiri sering sekali tadi itu bisa kompromi tadi seperti itu. Jadi itu yang saya katakan bahwa kalau seperti soft people begini ya sulit kita maju gitu ya. Nah, tadi Cina itu sudah pernah mengalami seperti kita sekarang ini ya. Skandinavia juga pernah mengalami seperti kita sekarang ini pada tahun 30-an. Waktu Great Malaysia mereka bangun. Nah, sekarang mereka tidak ngomong soal seperti di dalam YouTube kita itu sultan-sultan, tidak ada, sudah ada model. Sekarang orang sejahtera, ya sama-sama sejahtera, kemudian kebahagiaan. Jadi sebenarnya entah mana yang primitif kita sekarang ini gitu, caranya itu. Dulu kita tidak senangi pada masa Hindia Belanda, sekarang kita buat Hindia Belanda gaya baru seperti itu. Itulah yang dikatakan Hatta. Nanti Indonesia tinggal gambaran pulau-pulau di peta-peta saja. Gitu. Demikian Pak Haji. Oke, saya nambahin Pak ya. Terima kasih. Ya silakan Dr. Iksan. Ya. Ada ulama mengatakan begini Pak, al-ummu madrasatun, al-ummu madrasatun, iza a'data soiban taibah. Ya, bahwasanya pendidikan di keluarga itu adalah yang paling utama. Ya, jadi selain di sekolah, tapi yang paling utama itu adalah di rumah. Bagaimana orang tua, keluarga membina anaknya supaya mempunyai akhlak, etika, moral ataupun budi pekerti yang baik. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dengan budaya dan tradisi yang ada di setempat daerah yang berbeda-beda. Saya ini balik bertanya ini kepada Prof ataupun dengan pemanelis pembicara yang lain. Bagaimana dengan tradisi budaya yang ada suatu daerah yang berbeda-beda, ya, karena itu menjadi masalah besar. Bahwasannya karakter budi pekerti memang sudah begitu. Ada yang mengatakan suatu daerah kalau mau nikah dulu, kalau mau nikah ya lakukan hubungan seksual dulu baru nikah. Ada tradisi begitu, dan itu memang mungkin jadi hak atau tradisi di suatu daerah. Nah, itulah pendidikan yang utama itu adalah pendidikan di keluarga itu menurut saya. Yang kedua saya tersenyum juga, betul juga apa kata Bapak tadi, bahwasanya ingin mengetahui karakter seseorang itu dilihat setelah dia berkuasa. Ya, bijak nggak dia, adil nggak dia. Ya, jadi pada hakikatnya orang yang tidak bisa dilawan itu pertama memang orang berkuasa. Nggak bisa kita melawan. Yang kedua adalah orang gila. Yang ketiga adalah orang beruntung. Jadi orang gila, orang beruntung, orang berkuasa tidak bisa kita lawan. Nah, yang menjadi masalah adalah yang berkuasa ini, ya, bagaimana seharusnya dia harus diingatkan dengan berbagai macam cara sehingga pendidikan moral, akhlak dan budi pekerti yang dibuat oleh kebijakan oleh pemimpin itu betul-betul sesuai dengan norma, etika ataupun landasan agama. Ya, tapi kalau berdasarkan budaya berdasarkan tradisi, ya serba salah. Ya, serba salah karena ada ketua adat yang mengatakan ini sudah tradisi kami, ini sudah menjadi budaya kami. Bapak nggak usah ikut campur. Nah, itu yang menjadi masalah. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa menanggapi ya bagaimana solusinya. Bahwasannya dalam membangun, membina moral, akhlak, etika, budi pekerti itu akan berlawanan dengan budaya ataupun tradisi yang ada di daerah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dr. Iksan.
Ini membuka diskusi baru lagi ya. Karena ada oke, tapi tentu kita tidak akan mempertentangkan antara budaya dan juga agama. Kita tentu melihat dalam perspektif yang positif, yang baik. Tentu konteks ini juga relatif. Ya. Tapi sesungguhnya saya kira bahwa kebudayaan itu selalu membangun sesuatu yang baik. Konstruksi-konstruksi yang dibangun oleh nenek moyang adalah konstruksi-konstruksi bagaimana laku kehidupan, memiliki dinamika yang bisa saling berkohesi antara warga yang satu dengan warga yang lain. Nah, saya tentu tidak akan, saya bukan tidak memberi peluang untuk mendiskusikan apa yang disampaikan Pak Iksan, tapi saya kira nanti kita akan ada forum sendiri sehingga kita bisa melihat lebih jauh lagi bagaimana mengkontekkan tradisi dan agama. Tentu kita tidak akan menjadikan ini kontestasi dalam konteks siapa yang paling benar, tetapi tentu sebaiknya ini berjalan seiring. Yang baiklah, yang benarlah yang kita selalu pupuk, yang kurang baik mari kita bersama-sama untuk memperbaiki, yang tidak baik kita tinggalkan saja. Saya kira itu Dr. Iksan ya dari saya. Ya, terima kasih Pak. Baik, untuk yang lain barangkali ada yang akan bertanya, dipersilahkan. Oke, karena waktu ada pertanyaan di chat room itu Pak. Oke, saya coba lihat di chat room bagaimana cara membumikan. Sudah tadi sudah ada, sudah dijawab ya. Saya kira sudah habis ya pertanyaannya. Cara membumikan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Armaidi, Prof. Armaidi. Saya kira pertanyaannya itu hanya bagaimana cara membumikan budi pekerti. Baik, waktu juga yang sudah menuju sangat malam untuk Profesor Septano barangkali sudah hampir jam 11. Tapi saya kira baik kiranya ketiga narasumber yang terhormat sepertinya semua gelisah tentang permasalahan kita. Ada degradasi moral yang ada di hari ini. Bukan pesimistis yang ada, tetapi faktanya memang terjadi permasalahan-permasalahan yang terkait bagaimana membangun bangsa ke depan. Untuk itu dengan segala hormat dipersilahkan kepada tiga narasumber, Prof. Armaidi, Dr. Iksan, dan Prof. Septano untuk memberikan closing statement. Sekali lagi, closing statement ini untuk memberikan wawasan baru pada kita semua, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber ini bisa didengar atau setidaknya akan menjadi rekomendasi panitia kepada pemangku kebijakan. Untuk itu dipersilahkan kepada Prof. Armaidi Armawi dari Universitas Gadjah Mada memberikan closing statement. Terima kasih Pak Aji, Bapak sekalian. Saya hanya mengatakan begini, kalau kita kusut di ujung, pergilah kita ke pangkal. Kalau kita keruh di hilir, pergilah kita ke hulu. Itu jangan dilanjutkan, ya. Sesat itu jangan dilanjutkan, nanti tidak bisa jalan pulang. Jadi makanya itu yang saya katakan, kalau kita kusut di ujung, pergi kita ke pangkal. Dan kalau kita keruh di hilir, mari kita ke pangkal. Dulu kita bersumpah bagaimana? Masih dalam suasana Sumpah Pemuda dan besok Hari Pahlawan begitu. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih Prof. Armaidi dari Universitas Gadjah Mada.
Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Iksan dari Universitas Muhammadiyah Metro Lampung. Oke, terima kasih. Saya teringat pesan daripada hadis Nabi, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, kalaupun kita sebagai orang yang paham betul, kita paham betul bahwasanya akhlak itu adalah paling utama dari segala-galanya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad, kalau kita orang Islam, diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Dalam artian tidak bisa sekaligus, perlu proses yang panjang. Maka dari itu pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat itu harus bekerja sama untuk mencapai generasi yang unggul yang diharapkan, sehingga apa yang dicita-citakan itu dapat tercapai. Jadi perlu kolaborasi, perlu kerjasama, saling memahami, dan perlu proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Iksan. Untuk selanjutnya dipersilahkan dengan hormat Profesor Dr. MJ Septino SHM Hum, Rektor Universitas Patimura Maluku. Ya, terima kasih Pak, Bapak Ibu sekalian. Memang masalahnya sangat luar biasa banyak, tetapi menurut saya ada harapan. Ada harapan, yang penting kita berpegang pada 3 kata kunci. Kita harus punya komitmen, kita konsisten, dan kita konsekuen dalam melaksanakan semua keputusan yang kita sudah sepakati. Yang berikut, pendidikan itu menurut saya segala-galanya, dan 3 model tadi, informal, non formal, dan formal, harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Lalu antara pendidikan dan kebudayaan jangan kita bedakan. Ada pengertiannya berbeda, tapi kita harus memadukan itu supaya dia berjalan berbarengan. Sekarang ini kita lebih banyak ke pendidikannya, kebudayaannya kita kurang memperhatikan itu. Padahal kementerian kita itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, 2 hal itu harus kita padukan sehingga ke depan lahirlah generasi muda yang luar biasa, dan harapan itu perlu kita wujudkan melalui melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya komitmen yang kuat, konsisten dalam berpikir, dalam mengambil keputusan, dan konsekuen dalam melaksanakannya. Dengan begitu saya yakin sungguh ada perubahan. Dan yang disampaikan oleh Pak Armadi tadi, perlu Pak kita tiru negara-negara lain. Kalau ada Chinese karakter, kita juga harus menciptakan Indonesian karakter. Saya pikir itu penting, Pak. Ke depan mungkin kita berdiskusi lebih jauh tentang itu, memanggil orang-orang yang punya kompetensi di bidangnya, berbicara tentang kira-kira ke depan ini yang kita mau ciptakan Indonesia, karakter Indonesia itu seperti apa. Dan itu ketika kita sudah mendeklarasikannya, kita harus punya komitmen yang kuat dan konsisten, serta konsisten dan konsekuen dalam melaksanakannya. Di kita 3 hal itu kurang, Pak. Komitnya sudah kurang, tidak konsisten, dan tidak konsekuen. Akibatnya semuanya amburadul, karena itu yang kita tidak melaksanakan. Saya kagum tuh Pak, Cina itu komunis, tetapi ketika diperintahkan dari atas sampai di bawah diikuti. Kita di sini di tengah-tengah dia terpencar-pencar, kita di sini ya dalam banyak hal tidak jalan Pak dalam melaksanakan seluruh apa yang kita putuskan itu. Jadi ini butuh wajah baru Indonesia di waktu yang akan datang, dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa Indonesian karakter itu kita harus wujudkan dia dalam berbagai macam bentuk, yaitu dalam kebudayaan kita dan semua yang ada pada kita. Saya yakin sungguh kita akan berubah, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini. Tidak pantas rasanya saya menyimpulkan diskusi atau dialog 3 daerah pada malam hari ini. Tapi sesungguhnya ketika narasumber merasa prihatin penuh dengan apa yang terjadi di Indonesia. Sekali lagi, dalam diskusi ini kita diingatkan perlunya Indonesia karakter. Perlunya sikap komitmen, konsekuen, dan berkesinambungan. Itu menjadi penting untuk membangun Indonesia yang lebih maju.
Terima kasih kepada ketiga narasumber, Profesor Armaidi Armawi, Profesor Septan, Dr. Isan. Sekali lagi, panitia mengucapkan salam hormat, salam sehat. Terima kasih kepada tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Panitia mengucapkan salam sehat dan salam hormat. Salam sehat. Dialog Tiga Daerah mengucapkan terima kasih. Salam untuk teman-teman di Jogja. Terima kasih. Di Jakarta, iya Pak. Kami di Ambon sudah jam 11 nih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Prof. Sapteno. Ya Pak. Terima kasih. Ontoro. Jaringan Arte. Iya, terima kasih luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Prof. Arma, terima kasih. Luar biasa. Yang lain, terima kasih. Masih mute Pak Sigit. Oh ya, maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Ada beberapa catatan menarik dari Prof. Arma yang sangat luar biasa. Adalah ketika dulu kita selalu mendengungkan untuk persatuan dan kesatuan, tetapi hari ini justru kita membongkar perbedaan-perbedaan. Yang kedua, jangan sampai sinyalemen dari Bapak Hatta bahwa nanti kita akan tinggal peta-peta yang ada di gambar untuk generasi kita nantinya. Yang kedua, dari Prof. Stefano, saya mencatat bahwa budi pekerti harus dimaknai menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk hari ini. Adalah menjadi jalan kebudayaan kita. Dan ini menjadi wajah baru Indonesia kita. Kira-kira menjadi dialog yang akan kita perpanjang lagi. Yang ketiga, Prof. Mas Dr. Iksan, ini juga bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan ini menjadi satu garis besar jalan kebudayaan untuk menuju harapan kita menjadi budi pekerti, menjadi salah satu nilai-nilai mata air yang kita diskusikan secara serial untuk menjadi satu kesatuan untuk menjadi advokasi kebijakan yang akan kita akan desakan bersama-sama untuk menyelesaikan masalah pendidikan kita hari ini. Saya pikir jika saya salah, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya dan para hadirin sekalian. Akhirul salam, jika saya mohon ada perkataan salah, saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ya. Pak Stefano, Prof. Amar, Ya. Pak Iksan, terima kasih. Ya.